Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat mahasiswa-mahasiswi yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang auditing 1 untuk program studi D3 akuntansi. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas materi pertemuan kedua. Sebelum kita memulai pertemuan kedua, saya akan mengingatkan kembali mengenai RPS yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Yang pertama, mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah auditing 1, di mana capaian pembelajaran lulusan seperti yang bisa dilihat di depan. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi meskipun kita itu mempelajari auditing, kita harus tetap mendasari diri dengan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi audit itu juga perlu adanya kerjasama dan bekerja secara berkelompok. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Jadi tugas auditor juga melingkupi dalam laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, mampu memilih atau mengembangkan solusi yang tepat dan benar menurut kaidah akuntansi untuk menyelesaikan masalah di bidang akuntansi, di mana auditor itu juga harus dapat berlandaskan atas kaidah akuntansi yang benar. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan definisi dan konsep dasar audit. Yang kedua, mampu menjelaskan peran profesi akuntan publik. Ketiga, mampu memahami materialitas, risiko, dan strategi audit. Yang keempat, mampu memahami bukti audit dan kertas kerja audit. Kelima, mampu menganalisis pengendalian internal yang efektif. Yang keenam, mampu memahami tahapan audit laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah mampu memahami jenis pengujian audit laporan keuangan. Untuk deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini mempelajari konsep dasar audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen, yaitu akuntan publik. Materi-materi dalam mata kuliah auditing 1 ini antara lain yang pertama adalah definisi audit, pengenalan profesi akuntan publik, peran penting audit laporan keuangan, tahap perencanaan audit, jenis-jenis pengujian audit laporan keuangan, audit berbasis risiko, dan audit pada PDA. Untuk masing-masing pertemuan di minggu pertama sampai minggu terakhir, minggu pertama yang sudah kita jelaskan di minggu kemarin, yaitu penjelasan tentang kontrak dan aturan perkuliahan serta memahami definisi audit. Untuk minggu ini yang kita akan bahas pada hari ini adalah mampu menjelaskan dan mengidentifikasi profesi akuntan publik dan etika profesional. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan teori-teori mengenai audit dan standar yang harus diterapkan dalam audit. Yang keempat, mampu memahami definisi audit laporan keuangan, urgensi audit laporan keuangan, tahapan audit laporan keuangan, dan audit berbasis risiko. Yang kelima, mampu memahami pertimbangan dalam setiap penugasan audit. Yang keenam, mampu menganalisis tahapan perencanaan audit. Dan yang ketujuh, sebelum UTS,
yaitu mampu memahami konsep materialitas risiko dan strategi audit pendahuluan. Untuk pertemuan ke-8 itu dikhususkan untuk kegiatan UTS, di mana materinya itu adalah pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Untuk pertemuan ke-9, materi yang kita akan bahas adalah mampu menganalisis tujuan umum dan tujuan spesifik dari audit, bukti audit, dan prosedur audit. Yang ke-10, mampu menganalisis tujuan, peran, penting, dan tahap pembuatan kertas kerja audit. Yang ke-11, mampu memahami konsep dasar dan perkembangan struktur pengendalian internal serta komponen pengendalian internal. Yang ke-12, mampu menganalisis cara menguji struktur pengendalian internal dan penentuan risiko pengendalian. Ke-13, mampu memahami perencanaan pengujian substantif beserta prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Dan yang terakhir menjelang UAS adalah mampu memahami konsep risiko dan teknik sampling audit. Dan yang paling terakhir, memahami auditing pada sistem pengolahan data elektronik. Sedangkan pertemuan ke-16 itu dikhususkan untuk UAS, di mana materinya adalah materi pertemuan 9 hingga 15. Untuk referensi, saya ingatkan kembali, kita ada beberapa referensi. Yang pertama adalah buku Abdul Halim yang berjudul Auditing, Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan, Standar Profesi Akuntan Publik, dan buku dari Rick Hess dan kawan-kawan dengan judul Prinsip-Prinsip Pengauditan, International Standard on Auditing. Adapun peta capaian pembelajaran itu hampir sama dengan yang di awal tadi, di mana memahami peran auditan, mampu menerapkan kode etik, memahami bukti audit, menganalisis tahapan dalam audit laporan keuangan, mampu mengidentifikasi materialitas, mampu menganalisis pengendalian internal, dan mampu memahami jenis pengujian audit laporan keuangan. Nah, saya ingatkan kembali bahwa mata kuliah ini ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yang kedua adalah hasil proyek, di mana hasil proyek ini kalian perlu membuat artikel, di mana komponennya adalah masing-masing 25% untuk aktivitas partisipatif dan 25% untuk hasil proyek. Sedangkan untuk tugas kognitif atau pengetahuan terbagi dalam beberapa komponen. Yang pertama tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tugas memiliki komponen 5%, kuis 5%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 20%. Jadi total adalah 100%. Berdasarkan komponen tersebut di atas, kita masuk dalam kategori mata kuliah teori, di mana hasilnya bisa terlihat pada tampilan di depan. Untuk total nilai akhir itu terbagi dalam beberapa skor, dimulai dari A, AB, B, BC, C, CD, D, dan E. Adapun nilai untuk skor tersebut adalah 4 untuk A, 3,5 adalah AB, 3 untuk B, 2,5 untuk BC, dan C2, CD 1,5, D1, dan E. Harapan saya, kalian dapat memahami peraturan ini dengan baik, sehingga Anda dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, baik. Kita lanjut ke materi pertemuan kedua. Kita kembali di RPS di pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang profesi akuntan publik dan etika profesional. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang profesi akuntan dan kantor akuntan publik. Learning objektif pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan identifikasi profesi akuntan publik,
Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi etika profesional yang dibutuhkan oleh profesi audit itu apa, kita pelajari di materi hari ini. Akuntan publik itu adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Jadi selama akuntan publik ini belum memiliki izin dari Menteri Keuangan, maka tidak boleh untuk membuka praktek akuntan publik. Jadi yang membuka atau memberikan izin pembukaan izin praktek adalah Menteri Keuangan, bukan IAI, bukan kementerian yang lain, Menteri Keuangan. Hubungannya apa? Karena Kementerian Keuangan itu melingkupi tentang perekonomian di Indonesia secara umum, termasuk juga dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Maka kantor akuntan publik itu wajib mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garis miring PMK 01 garis miring 2008 tentang jasa akuntan publik. Nah, untuk mendapatkan gelar CPA atau mendapatkan izin membuka praktek, maka akuntan publik perlu melakukan ujian sertifikasi akuntan publik. Manfaatnya untuk apa? Yang pertama, untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan ujian sertifikasi akuntan publik atau USAP. Lulusannya berhak mendapatkan sebutan CPA Indonesia. Jadi ciri khasnya adalah auditor yang sudah mendapatkan gelar ini adalah mendapatkan gelar CPA di belakang namanya. Karena ini adalah gelar yang diberikan untuk auditor yang sudah lolos uji sertifikasi akuntan publik. Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI. IAPI adalah organisasi yang melingkupi tentang akuntan di Indonesia. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan. Jadi yang mengadakan ujian itu IAPI, yang memberikan izin adalah Kementerian Keuangan. Nah, di jasa yang diberikan akuntan publik terdiri oleh jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi itu apa? Adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan. Asesi suatu entitas dengan kriteria yang ditetapkan. Atestasi adalah suatu jasa untuk mengukur seberapa besar yang diterapkan oleh lembaga terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Jasa yang selanjutnya adalah jasa non-atestasi. Jasa ini diberikan oleh kantor akuntansi publik. Nah, jasa atestasi terdiri dari audit, yaitu audit atas laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Ini adalah salah satu jasa yang diberikan oleh auditor, memberikan pendapat atau opini atas laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah pemeriksaan atau examination, yaitu pemeriksaan proyeksi bisnis atau laporan keuangan prospektif dan pemeriksaan kesesuaian pengendalian internal perusahaan dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi fungsinya adalah mencari tahu atau memberikan analisis mendalam tentang proyeksi keuangan suatu perusahaan. Apakah perusahaan akan mengalami untung pada periode tertentu? Apakah cash dalam internal perusahaan itu akan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan atau bagaimana? Itu pemeriksaan. Yang ketiga adalah penelaahan atau review. Review dilakukan dengan wawancara dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan. Review sendiri itu kalau saya bisa katakan adalah derajatnya lebih rendah dari audit. Teknisnya adalah memberikan pandangan mengenai laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar atau belum, terutama dalam pengelolaan, dalam rangka penyusunan laporan keuangannya, apakah sudah sesuai atau belum. Itu penelaahan atau review. Yang terakhir adalah prosedur yang disepakati atau agreed upon
procedures, yaitu auditor dan klien sepakat bahwa prosedur tertentu dilakukan atas elemen tertentu laporan keuangan. Misalnya, rekening kas dan surat berharga. Jadi auditor itu tidak hanya memberikan jasa mengenai pengelolaan laporan keuangan, tapi juga menganalisis atas prosedur yang disepakati bersama antara auditor dan auditi. Dan jasa non-atestasi yang lain termasuk adalah jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Jasa akuntansi sendiri melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan klien, serta perancangan sistem akuntansi klien. Jadi auditor tidak hanya melakukan pemeriksaan audit, tapi memberikan jasa penyusunan laporan keuangan. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa auditor atau kantor akuntan publik yang mendapatkan jasa akuntansi dilarang untuk membuat laporan audit, karena ini hubungannya dengan integritas suatu kantor akuntan publik. Jadi jasanya harus terpisah. Kalau jasanya adalah pembuatan laporan keuangan, maka kantor tersebut dilarang untuk melakukan audit untuk jasa akuntansi tersebut, harus terpisah. Audit sendiri, laporan keuangan sendiri, harus pilih salah satu. Yang selanjutnya adalah jasa perpajakan, meliputi pengisian surat laporan pajak, perencanaan pajak, dan juga penasihat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bela perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan kantor pajak. Jadi jasa ini memberikan konsultasi perpajakan bagi perusahaan yang membutuhkan konsultasi permasalahan perpajakan. Yang terakhir adalah jasa konsultasi manajemen. Fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi kalau misal perusahaan mengalami permasalahan kok tidak pernah untung, meskipun penjualannya itu sangat masif, kira-kira permasalahannya apa? Bisa menanyakan ke auditor atau kantor akuntan publik untuk dilakukan jasa konsultasi manajemen. Bisa jadi ada kebocoran persediaan atau beberapa komponen kegiatan yang mengakibatkan kerugian itu terjadi. Terus standar profesi akuntansi publik itu terdiri dari beberapa standar. Yang pertama standar auditing, yang kedua standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntansi dan review, keempat standar jasa konsultasi, yang selanjutnya standar pengendalian mutu, dan aturan-aturan etika kompartemen akuntan publik. Nah, kita masuk ke dalam materi tentang etika. Kepribadian akuntan publik. Kepribadian akuntan di sini diartikan sebagai kepribadian yang independen dan objektif. Independen diartikan sebagai sikap yang bebas dan tidak tergantung kepada pihak lain. Sedangkan sikap yang objektif diartikan sebagai sikap yang tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta dan terlepas dari kepentingan pribadi. Jadi etika auditor atau kantor akuntan publik harus memiliki sifat yang paling mutlak adalah independen, tidak tergantung oleh orang lain. Dalam artian, meskipun auditor atau kantor akuntan publik tersebut dibayar oleh auditi, independen tetap harus dipertahankan. Karena tidak peduli siapa yang membayar, auditor atau kantor akuntan publik harus berdasarkan dengan undang-undang dan standar yang berlaku saat itu. Kecakapan profesional akuntan publik. Hal-hal yang diatur pada bagian ini adalah yang pertama, kewajiban akuntan publik untuk menjelaskan secara langsung maupun tidak langsung kepada staf dan ahli yang bekerja padanya tentang keterikatannya dengan kode etik akuntan Indonesia. Jadi kode etik ini sebagai dasar bekerja secara profesional dalam pekerjaan audit di lapangan. Jadi harus beretika, harus memiliki independensi yang kuat dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Akuntan publik tidak boleh menerima pekerjaan kecuali ia atau kantor akuntan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan kompetensi profesional. Dalam artian begini, kalau memang KAP itu atau kantor akuntan publik tersebut tidak mampu melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya, mereka berhak untuk menolak selama dia tidak memiliki kompetensi terhadap hal tersebut. Jangan memaksakan kondisi kalau misal memang dia tidak mampu, karena ini hubungannya dengan etika. Auditor harus bekerja sesuai dengan yang dia pahami. Yang selanjutnya adalah melarang akuntan publik mengaitkan namanya dengan prediksi
untuk mencegah timbulnya kesan bahwa ia menjamin terwujudnya prediksi. Maksudnya begini, kalau misal untuk mempertahankan klien, auditor dilarang untuk memberikan kesan seperti ini. Misal, Pak, minta tolong untuk audit selanjutnya ke kantor kami. Saya jamin bahwa pekerjaan Anda akan aman. Itu dilarang. Tidak boleh memberikan tanda kutip promosi untuk pekerjaan yang sebelumnya. Auditor bekerja sesuai dengan tahun atau tugas yang diberikan. Tidak memberikan semacam jaminan pekerjaan untuk masa yang akan datang. Itu etika. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk menjamin keindependensian oleh kantor akuntan publik tersebut. Terus kita lanjut ke tanggung jawab akuntan publik. Tanggung jawab akuntan publik terhadap kliennya itu mengatur mengenai penjagaan kerahasiaan informasi yang diperoleh akuntan selama penugasan proses profesional. Informasi yang diperoleh tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga kecuali atas izin dari klien dan dikehendaki oleh hukum atau negara. Jadi KAP itu diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan klien kurang lebih 5-10 tahun. Jadi naskah harus disimpan dengan benar agar tidak sampai bocor ke pihak lain. Pihak yang boleh mengakses data klien atau auditi itu salah satunya yang diperbolehkan adalah hukum atau negara. Jadi misal ada pihak yang berkewajiban dalam memeriksa suatu laporan, itu diberikan hak untuk mengakses data yang diberikan oleh laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, mengatur mengenai honorarium untuk jasa yang diserahkan. Akuntan tidak boleh menerima honorarium berdasarkan atas manfaat yang akan diterima klien. Jadi maksudnya gini, jadi jangan sampai auditor itu memberikan keuntungan yang tidak semestinya menjadi hak oleh auditi. Maksudnya gini, kalau misal ternyata auditor melakukan kong kali kong dengan auditi dan mengakibatkan keuntungan masa depan, auditor dilarang untuk melakukan permintaan bagian keuntungan untuk masa yang akan datang. Jadi kalau memang dia perusahaannya itu baik buruk maupun baik, dia tidak berhak untuk meminta bagiannya untuk masa yang akan datang. Contoh, misal auditi mengatakan, wah ini dengan auditor seperti ini akan untung 100 triliun atau 100 miliar. Auditor tidak boleh untuk meminta bagiannya. Oh, saya minta 50 juta atau 100 juta dari keuntungan tersebut. Tidak boleh. Karena itu adalah hak masing-masing. Tidak boleh menginterupsi bagian dari pihak lain. Nah, ini ada lagi tentang tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi ini mengatur dua hal, yang itu akuntan publik wajib menjaga hubungan baik dengan akuntan lain apabila klien memutuskan menggunakan akuntan lain. Jadi begini, auditor itu dilarang atau kantor akuntan publik itu dilarang untuk merasa tersinggung kalau misal auditi memilih auditor lain atau kantor akuntan publik lain meskipun dia sebelum sampai 3 tahun berturut-turut memeriksa. Itu hak auditi. Jadi auditi boleh memilih siapapun kantor akuntan publiknya. Auditor atau kantor akuntan publik yang tidak terpilih tidak boleh menginterupsi hasil pilihan dari auditi. Harus menjaga atau menghormati pilihan oleh auditi. Yang selanjutnya, jika orang atau badan yang sedang diperiksa suatu kantor akuntan meminta saran atau pendapat dari akuntan publik lain, akuntan publik ini harus berkonsultasi dulu dengan kantor akuntan yang sedang memeriksanya. Jadi, kalau misal ini hubungannya dengan konsultasi, berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Jadi auditor tahun berjalan itu berhak atau diperbolehkan untuk menanyakan kondisi kliennya atau audinya ke auditor sebelumnya. Jadi relasi hubungan baik, komunikasi itu harus terjaga. Terus tanggung jawab lain. Terdapat 3 perilaku lain yang tidak dipandang etis dalam profesi akuntan publik. Yang pertama, mengiklankan diri atau mengizinkan pihak lain mengiklankan nama atau jasa yang dijualnya. Jadi, kalau Anda perhatikan, untuk setiap kantor akuntan publik yang ada di Indonesia, itu jarang memasang baliho di pinggir jalan atau memasang poster atau menyebarkan pamflet di mana aja. Karena memang secara etika, hal itu tidak boleh dilakukan.
Bagaimana auditor atau kantor akuntan publik dapat mendapatkan klien kalau tidak promosi seperti itu? Itu kita bisa lakukan dengan cara memperbaiki reputasi. Dengan sendirinya, kalau kita mempertahankan reputasi yang baik, klien akan secara sendirinya mencari KAP yang sesuai. Gitu. Yang kedua, membayar imbalan untuk memperoleh pekerjaan. Jadi, ini ada istilahnya kantor akuntan publik tidak boleh tanda kutip menyogok kliennya. Jadi misal, Pak, saya minta tolong dipekerjakan. Ini adalah uang untuk semacam uang kelancaran pekerjaan untuk masa yang akan datang. Itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, menawarkan jasa secara tertulis kepada calon klien. Itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah auditi diperkenankan untuk mencari sendiri ke kantor akuntan publiknya. Bukan auditor yang melakukan promosi dari pintu ke pintu atau dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Tidak diperbolehkan promosi seperti itu. Pelanggaran kode etik yang didudukan secara tertulis akan ditindak oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi kepada anggota IAI yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, teguran tertulis, dan pemberhentian sementara atau pemberhentian. Jadi, yang berhak untuk mengawasi adalah IAI. Jadi, IAI itu salah satunya adalah memberikan pengawasan terhadap kantor akuntan publik. Oke, materinya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak Nisa. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Saya izin bertanya terkait tadi kan akuntan publik tidak diperbolehkan untuk melakukan promosi. Kenapa hal tersebut itu dianggap tidak etis gitu Pak? Ini itu saja. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi kenapa promosi itu tidak diperkenankan atau dianggap tidak etis? Karena ini akan menimbulkan efek saling kompetisi antar kantor akuntan publik. Jadi namanya kompetisi, maka banyak cara yang bisa dilakukan, termasuk diskon harga, termasuk juga melakukan promosi-promosi tertentu, jual beli tanda kutip opini, dan lain sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan independensi untuk masing-masing kantor akuntan publik akan semakin diragukan. Makanya promosi atau kegiatan-kegiatan yang menjurus terhadap permintaan klien itu akan dianggap sebagai tindakan yang kurang etis. Itu kalau menurut saya. Oke, baik. Tadi Mbak Nisa sudah bertanya, sekarang giliran saya yang bertanya. Berhubung tadi ada yang bertanya Mas Huda, saya giliran bertanya kepada Mas Huda. Oke, pertanyaannya adalah seperti yang saya sampaikan, yang memberikan izin beroperasi untuk kantor akuntan publik menurut Mas Huda apa? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan dari yang disampaikan Bapak tadi di PowerPoint, di situ juga tertera bahwasanya yang memberikan izin kepada akuntan publik untuk mendirikan sebuah kantor KAP yaitu adalah Menteri Keuangannya itu sendiri, di mana itu juga kementerian sudah memberikan peraturannya tersendiri untuk pendirian untuk akuntan publik. Oke, baik, kita lihat hasilnya. Seperti itukah yang ada di PowerPoint? Ya, bahwa akuntan publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ya, beri aplaus untuk audiens kali ini. Oke, maka dari itu kita seharusnya paham bahwa dalam profesi akuntan publik yang paling penting adalah independensi. Independensi itu adalah harga mati di mana tidak tergantung oleh orang lain adalah hal yang paling mutlak. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.